Bro asli dah, gue tuh waktu ngeliat videonya masih nggak paham gue. Nggak masuk di akal gitu loh. Naik angkot 200 perak, beli jas jus aja lu cuma dapat jasnya doang, kagak jus aja. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini seperti biasa akan ada pembahasan yang bakal nemenin waktu luang lu di hari Minggu dingin hujan-hujan ini. Langsung aja gue bakal ngebahas tentang beberapa perkara yang pastinya ketika kita ngeliat perkara ini, kita bakal langsung sadar kalau kita ini masih di Indonesia. Pertama, mungkin lo masih ingat sama materi KDS BBS beberapa waktu lalu, di mana ada mobil yang isinya pakan ternak gitu keguling, terus isinya itu tiba-tiba diambilin sama orang-orang sekitaran situ. Itu aja tuh kita udah kesel banget kan ngelihatnya. Tiba-tiba ada hal yang sama terjadi di Tawangmangu, Karanganyar. Jadi ada musibah di mana mobil yang ngangkut minuman botolan berkardus-kardus gitu terguling. Jadi isinya tumpah ruah semua ke jalan. Akhirnya box-box isi minuman botol itu dikumpulin buat disisihin dulu nih. Tiba-tiba muncul orang-orang yang entah dari mana langsung ngambilin botol-botol minuman itu seenak jidat mereka. Mereka tuh kayak nggak punya dosa gitu loh, terang-terangan ngambil barang yang bukan miliknya gitu. Ada yang dimasukin ke tas, bahkan ada yang dibawa sampai sekardus-kardus ya. Maksud gue nih, aji mumpung banget padahal itu juga bukan punya dia. Miris tau gue ngeliatnya tuh kayak apa ya, sedih gitu. Maksud gue, apa mereka nggak sadar gitu kalau mereka itu lagi maling. Mereka ngambilin punya orang lain loh. Dan gak cuma itu, mereka ngambil sesuatu dari orang yang lagi kena musibah. Empatinya di mana gitu loh. Emang susah emang kalau mental antagonis sinetron-sinetron gini nih, susah. Bukan yang ngeringanin beban, mereka malah nambah-nambahin. Lu gak bisa bayangin apa supir lagi stres mikirin kerugian ini itu. Mereka tiba-tiba datang, gila. Primitif banget otaknya. Men, gini deh, lu kalau nanya kapan Indonesia bisa jadi negara maju, jawabannya adalah nanti ketika orang-orang kayak gini tuh udah punah gitu. Karena susah, men. Susah kalau masih ada orang-orang kayak gini yang musibah dia anggap rezeki sama dia, kita tuh nggak bakal maju-maju gitu. Orang-orang gini nyusahin, gila. Sedih gue tuh sedihnya kayak, men, manusia udah berevolusi ratusan ribu tahun gitu sampai ada di titik kayak sekarang. Kita punya otak, punya nalar yang cukup untuk memahami sesuatu. Tiba-tiba muncul orang-orang yang evolusinya mundur. Ya, orang udah bagus-bagus, kita udah nemuin teknologi, otaknya kagak ada smart-smartnya. Gue mah heran. Kenapa gitu? Kenapa mereka bisa-bisanya langsung dateng terus ngambilin tuh, kenapa gitu? Apa mereka nggak pernah nemu minuman begituan di warung-warung? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Masa mereka seprimitif itu sampai ada minuman kayak gitu? Wah, minuman apa nih? Sepertinya harta karun, gue bawa pulang. Kan nggak mungkin gitu. Dan yang lucu adalah akhir cerita, seperti yang kita tahu bersama, ketika hal-hal kayak gini terjadi, akan ada yang namanya klarifikasi. Jadi nggak lama setelah video ngambilin itu, keluarlah sebuah video lainnya yang ngasih lihat dua orang cewek ngebikin klarifikasi permintaan maaf karena udah ngambilin minuman-minuman tadi. Klarifikasinya sebenarnya bagus gitu, tapi gue ngelihatnya tuh jadi ragu. Mereka minta maaf karena emang beneran nyesel atau karena diomelin netizen aja gitu. Soalnya si cewek ini sempat ngebikin story WhatsApp, man. Dia tuh ngebikin story WhatsApp ngeluarin kalimat yang intinya, biarin aja viral, yang ngambil juga bukan gua doang, gak urus gitu. Kata gua mah, ya perkaranya kagak gitu, bos. Masa kalimatnya adalah yang ngambil juga bukan gua doang? Masa lu banding-bandingan waktu ngelakuin salah? Gila lu. Gak masuk akal. Nalarnya kagak dipakai. Dan nih, selama mental elu adalah mental bikin salah tapi ikut nyalahin orang lain juga, selama itu juga lalu bakal jadi makhluk egois yang gak mau ngakuin kesalahan lu sendiri. Orang kayak gini adalah tipikal orang yang ngelanggar lalu lintas nih. Kayak katakanlah mereka gak pakai helm gitu, terus tiba-tiba diberhentiin sama polisi, tapi waktu udah diberhentiin dia nunjuk orang lain, pak itu juga gak pakai helm. Lu dulu pikirin, banding-bandingin waktu bikin salah. Lu gila, gak jelas banget. Apaan sih lu? Wawan.
Ini semoga yang ngambil minuman itu nggak sakit perut sih waktu nyicipin minumannya ya. Maksudnya itu kan mereka ngambil yang bukan haknya gitu. Gue takutnya ntar lagi minum enak-enak gitu, tiba-tiba ginjalnya ketuker sama lambung, mampus lu, kayak aduh perutnya ketuker gitu, bingung mau boker susah, nah mau mampus lu. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Semoga keluarga kita tidak ada yang seperti ini ya kawan-kawan. Karena kalau ada yang seperti ini pasti akan disumpahin oleh orang-orang. Lu nggak tahu itu supirnya pasti lagi pusing, ya Allah rugi. Udah mah rugi, dibikin nambah rugi. Ini manusia-manusia kayak gini kalau masuk neraka nih disiram lu kayak air comberan kayak sono. Kayak lu tau gak disiramnya kayak disiram hus gitu. Masuk neraka aja nggak boleh anjing. Fuck, nggak bagus tuh. Ayo. Yang selanjutnya adalah ini. Jadi ada orang nih naik busway. Sekarang ini kan di busway itu ada hand sanitizer-nya ya. Jadi ketika kita habis megang apa-apa, penumpang busway-nya tuh bisa langsung bersihin tangan gitu. Tiba-tiba ada satu mbak-mbak yang waktu mau turun, tangan kirinya tuh dia kayak sok-sok nyari pegangan gitu kan. Tapi tangan satunya langsung masukin hand sanitizer itu ke dalam tas. Dan kalau kita lihat tuh waktu mau masukin ke tas, hand sanitizer itu kayak sempat nyangkut gitu loh. Jadi kayak apa ya, menolak masuk ke tas gitu, seolah-olah malaikat tuh kayak ngasih tanda, sudah jangan dibawa, ini maling namanya, taruh aja nggak boleh gitu. Tapi mungkin karena bisikan-bisikan setan yang ada di kepalanya lebih kuat, jadi dia kayak alah masukin aja gitu, terus kayak mau cabut gitu. Dan itu kalau kita lihat hand sanitizer itu masih banyak loh. Maksud gue itu ditaruh di situ kan supaya orang-orang make gitu, supaya berguna buat orang-orang yang naik busway. Sama orang ini tiba-tiba dibawa pulang buat oleh-oleh. Heran lu. Padahal sekarang juga hand sanitizer kan nggak semahal ketika awal-awal corona gitu. Aneh banget dah. Waktu gue ngeliat ini, awalnya gue mikir kalau ini tuh kleptomania gitu. Jadi ada sebuah penyakit di mana seseorang punya gangguan tertentu yang ngasilin dorongan buat dia nyuri. Jadi kayak ya udah gitu, penyakit aja, kalau mau berhenti harus ada kesadaran diri sendiri atau terapi. Awalnya gue pikir gitu, kleptomania. Kemudian gue liatlah postingan-postingan di Instagram. Ada beberapa orang yang ngasih komentar, ngasih tahu kalau ada yang sempat ngelihat si mbak-mbak ini. Ada yang bilang kalau mbak-mbak ini gangguan kejiwaan. Bahkan juga ada yang sempat cerita kalau orang ini tuh pernah numpang atau katakanlah minta buat dibayarin naik busway dengan alasan orang ini lupa bawa kartu. Si mbak-mbak ini lupa bawa kartu katanya. Well, gue nggak tahu sih apakah dia emang memanfaatkan itu atau gimana. Tapi kalau emang ada gangguan kejiwaan atau apa, ini ngebingungin sih, kayak kita mesti gimana gitu, kita nggak tahu juga. Dan yang nyilu adalah dia tuh kan kelihatannya kayak udah hatam banget gitu ngapa-ngapainnya tuh, kayak skillnya tuh udah terasah banget, kayak dia sat masuk tas, kelar gitu, kayak pro player maling gitu. Gimana ya? Well, kalau emang dia sakit, ada masalah kejiwaan atau gimana ya, mungkin biar bisa segera dicari tahu, biar bisa diterapi atau gimana gitu. Karena takutnya ketika dia lagi ngelakuin itu, nyuri barang lain, terus tiba-tiba ketahuan sama orang, terus digebuk. Iya, lu tau lah orang Indonesia kadang kalau ngelihat sesuatu emosi tangannya bermain gitu. Kadang-kadang ada beberapa oknum yang kayak gitu. Cuman biasanya oknum yang kayak gitu akan mengkonfrontir orang-orang lain buat, nah ini dia gitu. Takutnya ntar dia di jalan ditepak jidatnya sama orang kan, sama orang gimana? Lu tahu sendiri orang Indonesia kalau udah emosi siapa juga dilibas. Ntar tahu dia di deportasi dari bis ya kan, lagi naik bis tiba-tiba ngambil sanitizer di deportasi. Wah, bingung deh. Tapi ya, well, ini buat sudut pandang baru aja sih, karena dari kemarin kita ngeliatnya kayak dia saklek salah gitu, padahal ya mungkin ada penjelasan lain di luar sana. Mungkin gua akan nunggu kabar selanjutnya untuk ini sih. Lalu, bahasan yang terakhir adalah tentang ini. Mungkin lu udah ngeliat video ini, mungkin lu udah tahu video ini, dan mungkin lu udah sempet emosi ngeliat video ini. Jadi gua kasih lihat dulu. Enggak, ini 3.000. Enggak 3.000 dong. Berapa? Maksudnya berapa saya kembaliannya? Yang 4.800. Astagfirullahaladzim, 200 perak. Iya dari situ. Nggak usah bayar. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Saya juga nggak apa-apa. Ya udah.
Intinya, ada orang naik angkot, tapi ketika bayar dia cuma mau bayar 200 perak. Belum diketahuin pasti tempat kejadian ini di mana, tapi ini tuh berak banget sih, kayak yang harusnya 3.000, tapi kok dia cuma mau bayar 200 perak gitu. Maksud gue 200 perak, men. Lu beli gorengan juga dapat cabenya doang kali, buset. Maksudnya nggak masuk akal gitu. Dan alasan dia cuma mau bayar segitu juga katanya gara-gara deket. Kata gue mah kalau deket ngapain naik angkot anjing? Terbang. Enak no, di langit kagak macet, paling muka lu kegampar-gampar awan dikit gitu. Ya Allah, 200 perak loh. Bapak supirnya aja tuh sampai kaget tau. Dan bapak supirnya juga udah kelihatan cukup berumur gitu loh. Kayak beliau tuh lagi nyari nafkah buat keluarganya. Kok tega gitu, dari 3.000 ditawar jadi cuma 200 perak. 3.000 masa lu naik kagak mau bayar. Dan bapaknya tuh kayak, tuh ngeliat ekspresi bapaknya tuh kayak saking gak habis pikirnya langsung diiklasin kan. Tapi yang bikin gue sebel dari pembicaraan itu, dari perbincangan antara supir sama bapak supir sama penumpangnya. Bapak supirnya kan bilang kayak, ya udah nggak usah bayar, nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba penumpangnya bilang juga, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa gimana, bapak penumpang? Kan sebagai penumpang lu mestinya bayar. Kenapa ketika diiklasin lu bilang ya udah nggak apa-apa? Ini bukan lu yang punya angkot gitu. Maksud gue kayak Ini kalau gue yang jadi supir angkot ya, terus penumpang gue tiba-tiba cuma mau bayar 200 perak, itu pasti gue langsung tanya kayak, "Bang, abang ini time traveler apa gimana bang? Ini udah 2021 bukan 1991, beda 20 tahun gitu. Kalau ini 1991 lu bayar 200 perak, ya udah gue nggak apa-apa, itu banyak malah buat gue. Tapi ini 2021. Ya Allah, permen aja kagak dapet itu 200. Kemarin gue beli permen gopek cuma dapat 1, bangsat kata gue. Kalau dia time traveler mah nggak salah bayar 200 perak, yang salah tahunnya. Ini kan kagak. Kita astaga. Bro, asli dah, gue tuh waktu ngelihat videonya masih nggak paham gue. Nggak masuk di akal gitu loh. Naik angkot 200 perak, beli jas jus aja lu cuma dapat jasnya doang, kagak jus aja. 200 perak mah beli micin loh, dapat banyak. Astaga. Semoga bapak supirnya sehat selalu lah ya. Rezekinya pasti diganti sama Tuhan lewat cara-cara lain. Dan semoga itu penumpang yang maunya cuma bayar 200 perak bisa beli kendaraan sendiri ya. Biar nggak ngebikin emosi orang-orang soalnya nih. Biar kemana-mana dia naik kendaraan sendiri, nggak naik angkot bayar 200 perak. Taunya nanti ketika dia ke dealer motor bawa duit 10 juta, tapi 10 jutanya 200 perak semua. Mampus kan. Orang dealernya anjing ngitung sambil marah-marah, bangsat. Orang beli motor kayak beli ciki. Niat naik gaji malah jadi naikin emosi gitu. Aduh, anjing lucu banget. Tapi ya yaudahlah. Itu aja buat video gue kali ini. Itu aja dulu buat video gue kali ini. Makasih buat yang udah mau ngedengerin sampai sejauh ini. Silahkan subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Mari 1 jutakan tahun ini. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau gak suka gak apa-apa. Santai, relax. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Hidup jangan sembarangan. Jangan ngadi-ngadi. Kalau bukan punya lu jangan diambil. Kalau kata nyokap gue mah mending gak punya sekalian daripada nyolong punya orang. Dan kalau bayar sesuatu tolong pakai nalar. Ya Allah, pakai common sense gitu loh. Lu yang pengen naik, artinya lu udah punya kesediaan buat membayar. Kalau lu gak pengen naik, terbang gitu loh. Nama gue Andri, sekian dan ini gue masih ada pemikiran lain sih. Kayak pertama, yang gue pikirin tuh itu hand sanitizer mau diapain gitu sama dia, mau dipakai buat apaan? Masa mau dijual lagi? Nggak mungkin dong. Dan nggak mungkin juga kalau mau dia minum dong. Masa lu mau mabok pakai alkohol begituan? Rata-rata buat hand sanitizer kan butuh alkohol 60-70%. Lu minum begituan 1 botol yang ada mabok dunia akhirat lu.
Mau ke surga gara-gara sempoyongan malah ke neraka. Bingung gak lu? Itu semoga ketemu sih, nggak ketangkep deh. Kalimatnya nggak bagus kalau ketangkep, ketemu gitu. Gue pengen tahu nih orangnya gimana. Terus yang kedua, ini dia naik angkot, tapi maunya cuma bayar 200 perak, buset dah. Lu ke warteg 200 perak beli nasi usus cuma dapat baunya doang lu. Jadi kayak Mbak pesen nasi usus 200 perak ya. Terus mbak-mbaknya kayak oke mas ini endus aja. Terus mas-masnya kayak aduh kenyang mbak makasih gitu. Terus cabut anjing. Ya Allah Tuhan, 200 perak beli jas jus dapat jasnya doang belum jus. Itu bagus banget tuh di skrip nggak ada tadi bahasa. Aduh, thank you.